Bab 33. Diunggah oleh baca suara. Di sisi lain dari pintu besar ada padang rumput yang indah yang terbentang jauh di luar pandangan saya. Ketika kami semua mengintip ke atas ladang rumput yang menyala terang yang berkilauan seperti zamrud yang dipoles, untuk sesaat, fakta bahwa kami berada di bawah tanah tampak seperti mimpi. Biar ku tebak, bidang ini juga tidak ada di sini, gumam Reginald ketika matanya tetap terpaku pada pemandangan yang menakjubkan di depannya. Bral menghembuskan napas tajam sambil terus menatap ke lapangan. Tidak ada yang seperti itu. Setelah menggumamkan sesuatu yang tak terlihat, Reginald menghela nafas pasrah dan melangkah melewati pintu. Kami semua hanya bertukar pandangan ragu-ragu sebelum mengikuti setelah Augmenter yang menggunakan palu. Melangkah ke padang rumput, saya mempelajari area yang luas. Aku hampir berpikir bahwa kami telah melangkah melewati gerbang teleportasi keluar dari Dire Tombes sampai aku mendongak untuk melihat barisan stalaktit yang tinggi di langit-langit. Deposit kalsium yang berserakan di langit-langit gua ini bercahaya cerah, hingga saya harus menyipitkan mata untuk melihat detailnya. Yang saya anggap mencurigakan adalah kenyataan bahwa ruang seperti ini bisa ada di bawah tanah. Tidak ada pilar yang terlihat dan area ini membentang setidaknya beberapa ratus meter ke segala arah. Dengan lapangan terbuka yang luas tanpa dukungan yang menahannya, saya terkejut bahwa tempat ini belum terkubur di bebatuan. Wow, ini sangat cantik. Samantha tersentak, kepalanya terus-menerus menoleh untuk melihat. Pohon-pohon tinggi dan gantang semak belukar menghiasi lapangan. Bahkan aku tidak bisa menahan keinginan untuk hanya berbaring dan bersantai di sini, tetapi sejak kami berjalan melewati pintu, bulu-bulu di tubuhku berdiri tegak, seolah-olah tubuhku ingin aku tetap waspada. Penjaga semua orang tampaknya turun kecuali Jasmine dan Elia, yang matanya terus melesat seolah mencari sesuatu yang mencurigakan. Ada yang salah. Tetap jaga dirimu, semuanya. Aku tetap waspada dengan kata-kataku yang pendek dan tangan kiriku di cengkeraman daun sebalat, yang masih terselubung. Kamu yakin? Aku bahkan tidak mendengar apa-apa, apalagi melihat banyak selain rumput dan pepohonan, Kriol bertanya dengan ragu. Saya tahu dia agak ragu tapi dia mengikuti saran saya dan mengangkat perisainya. Saya terus memeriksa sekeliling kami untuk melihat apa yang membuat saya merasa sangat tegang. Cahaya yang terpancar dari stalaktit bersinar jauh lebih terang daripada yang dari gua sebelumnya. Ada juga kabut tipis yang menutupi padang rumput, tetapi hanya itu. Tidak ada yang lain selain tanaman dan kabut ini. Apa yang saya lewatkan? Namun, tak lama kemudian, kabut di sekitar kami mulai berangsur-angsur menjadi lebih padat, akhirnya cukup tebal sehingga saya hanya bisa melihat bentuk-bentuk orang di sekitar saya. Tiba-tiba, bunyi gedebuk menembus kesunyian di sekitar kabut. Clara, apakah kamu? Bagaimana kabarmu? Aku mengarahkan kepalaku ke arah suara tepat pada waktunya untuk melihat bahwa Kriol telah menjatuhkan perisai besarnya dan mengulurkan tangannya, dengan putus asa meraih sesuatu di kejauhan. Aku tahu kamu tidak mungkin mati, Clara. Tetap di sana, aku datang untuk menjemputmu. Kriol lari, meninggalkan perisainya di belakangnya. Sialan, Kriol, berhenti, berbahaya. Aku mengutuk, berusaha memperingatkannya, tetapi sosoknya menghilang dari pandangan di dalam lapisan kabut yang terus tumbuh. Tiba-tiba, sesuatu mencengkeram lenganku dan menyentakku. Aku pikir kabut itu adalah ilusi. Aku mendengar suara Jasmine tepat di sampingku, tetapi bahkan dengan seberapa dekat dia, menjadi sulit untuk mengetahui detail di dalam kabut. Iklan. Aku juga berpikir begitu, aku mendecakkan lidah dengan frustrasi. Semuanya, tetap bersatu. Kabut ini memainkan akal sehatmu. Samantha, penghalang. Akhirnya, mereka bisa berkumpul, menggunakan suara saya sebagai tujuan mereka. Berkerumun bersama, kami mendiskusikan rencana kami untuk melewati gua ini di dalam bola air. Siapa Clara? Samantha bertanya, kebingungan tampak jelas di wajahnya. Reginald menggelengkan kepalanya. Itu tunangan Kriol, tapi tidak mungkin baginya untuk hidup. Aku melihatnya terbunuh di ruang bawah tanah dengan kedua mataku sendiri. Kami bahkan mengkremasi dan mengubur abunya bersama-sama. Jelas sekali Reginald dan Bral terguncang. Ketiganya sudah berpesta sebelumnya beberapa kali, jadi nama Clara bukan berita baru bagi mereka, dan mendengar Kriol mengejar tunangannya yang mati juga bukan berita terbaik. Apa yang sedang terjadi? Lukas mengutuk pelan. Buku-buku jarinya memutih karena betapa kerasnya dia mencengkeram tongkatnya, dan sepertinya dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjaga akalnya. Jasmine, apakah kamu memiliki mantra yang dapat menciptakan angin yang cukup kuat untuk membersihkan kabut ini di sekitar kita? Saya menoleh ke pasangan saya, berharap dia bisa memberi saya kabar baik. Kami tidak memiliki conjurers atribut angin di sini selain dia. Dia menjawab, menurunkan pandangannya. Tidak cukup kuat untuk membersihkan semuanya, tapi aku bisa membuat jalan. Kami memberinya ruang di dalam penghalang air saat dia mulai menyiapkan mantranya. Hembusan lembut yang memancarkan rona kehijauan mulai berputar-putar di sekitarnya, berkumpul di sekitar tangannya. Rambutnya yang hitam dan lurus melambai-lambai di sekelilingnya ketika angin melingkari lengannya, semakin besar. Sementara kerugian terbesar Augmenter dibandingkan dengan rekan-rekan mereka adalah jangkauan terbatas mantra mereka, setelah level tertentu, Augmenter mampu menyimpan dan mengerahkan mana yang cukup untuk menggunakan teknik jarak jauh. Tentu saja,
Kekuatan dan efisiensi pada tahap ini akan jauh lebih rendah daripada penyihir dengan level yang sama, tetapi bahkan fakta bahwa ia memiliki cukup kendali atas mana untuk melakukan hal ini menunjukkan bakat. Kabut di sekitar kami semakin tebal, membatasi bidang penglihatan kami sekitar 1 meter dari kami. Ladang rumput yang dulunya damai sekarang memancarkan tekanan yang tidak menyenangkan, seolah-olah kabut ini ingin menelan kami hidup-hidup. Kosongkan musuh-musuhku dari jalanku dengan lolongan yang terus mengamuk, teriak Jasmine, berjuang untuk menjaga angin ribut di belakangnya. Storm's Gale. Angin puyuh yang kental berputar-putar di sekitar lengan Jasmine bertabrakan saat dia menepuk kedua tangannya. Dampak dari 2 tornado meluas dan meledak ke depan, merobek kabut ke jalan yang jelas di depan kami. Namun, raut wajah yang dulu bersemangat di wajah semua orang menjadi pucat saat melihat di depan kami. Tornado itu mengungkapkan jalan, tetapi juga menemukan sesuatu yang lain. Tentakel anggur dan cabang dengan cepat menuju ke arah kami. Sudah cukup. Lukas mendorong Jasmine ke samping dan mengayunkan tongkatnya yang tinggi pada gelombang tanaman merambat yang maju ke arah kami dan menggumamkan mantra. Crescent Ember. Dia berteriak, memukul stafnya. Api terang yang bersinar di ujung tongkat melebar, menembakkan pedang besar. Dengan ledakan berapi-api, tanaman merambat dan cabang merayap kembali, tetapi selain kesan hangus di mana mantra telah memukul, mereka tidak terpengaruh. Sial, pohon macam apa yang tidak takut api? Brawl mendesis ketika dia menyalakan pedang besarnya menjadi tornado yang berapi-api dan menyerbu gelombang tanaman merambat yang mendekat dengan cepat. Samantha, Elia, Lukas, dukung kami. Aku menggonggong, mau mana ke tubuh dan pedangku juga. Jasmine bergegas ke sampingku, kedua belati terhunus dan bersinar terang. Mantra yang dia gunakan untuk membersihkan jalan telah menguras banyak mana, tapi itu tidak banyak membantu karena kabut telah mengisi jalan yang dibuat oleh mantra tornado. Reginald tetap di belakang untuk melindungi para konjurer kami saat mereka mengucapkan mantra. Brawl mengeluarkan pertarungan yang tidak dapat dipahami saat dia melanjutkan tanpa berpikir memotong gelombang tanaman merambat yang tak berujung yang muncul entah dari mana. Namun, tanaman merambat beregenerasi lebih cepat daripada Brawl memotongnya saat petualang satu tangan semakin terkubur di dalam aliran tanaman merambat. Bodoh, kutukku pelan. Apakah dia baru saja menjadi gegabah atau dia ingin mati di sini dalam pertempuran? Aku tidak bisa tidak meragukan bahwa dia adalah seorang petualang kelas A. Menambah pedangku dalam api juga, aku berjalan ke teman satu tangan kami, berharap aku akan tiba tepat waktu untuk mendukungnya sebelum dia terbunuh. Berkonsentrasi pada api menari-nari liar di sekitar pedangku, aku memadatkan augmentasi sehingga hanya lapisan tipis merah cerah menyelimuti pedangku. Searing Edge. Memukul senjata panasku di tanaman merambat terus-menerus menembaki saya, tumpukan cabang terpotong mulai terbentuk di sekitar saya. Aku terus mengawasi Jasmine untuk memastikan dia baik-baik saja, tetapi dia tampak baik-baik saja, tubuhnya berputar dengan sangat cepat seperti topan pisau, memotong setiap tanaman merambat yang datang ke arahnya. Brawl mengalami kesulitan karena semakin banyak luka mulai mengalir darah segar di wajah dan tubuhnya. Lebar dan bakar. Liquid Blaze. Lukas menyelesaikan mantranya terlebih dahulu ketika dia mengeluarkan semprotan cairan merah dari stafnya sementara Reginald terus memblokir tanaman merambat yang masuk yang menargetkan para penyihir kita. Kami bertiga melompat mundur untuk menghindari mantra. Aku harus menyerahkannya kepada bocah bangsawan karena masih berpikir jernih dalam situasi seperti ini. Mantra, Liquid Fire, tidak sekuat mantra api yang sebenarnya, tetapi menyebar dengan cepat dan, jika tidak disiram, pada akhirnya akan menyelimuti segala sesuatu dengan caranya. Mantra itu mendarat di semburan tanaman merambat, tetapi sebelum api cair bahkan bisa menyebar, kabut di sekitar kami berkumpul menuju tempat di mana mantra itu mengenai tanaman merambat. Dengan desisan keras, mantranya disiram oleh uap air dari kabut. Aku bisa melihat wajah Lukas pucat ketika keringat membasahi lehernya. Dari keadaan di mana dia berada, aman untuk mengasumsikan bahwa mantra ini telah menghabiskan semua mapnya. Kawah. Elia mengulurkan tongkatnya saat dia menyelesaikan mantra. Tanah di bawah gelombang tanaman merambat dan lubang, sedalam beberapa meter, terbentuk, menghalangi tanaman merambat mencapai kami untuk saat ini. Aquasipon. Samantha berlutut saat dia melepaskan mantra yang kuat. Aquasipon adalah mantra menakutkan yang menyedot daerah sekitarnya dari airnya. Satu-satunya kelemahan mantra ini adalah jumlah mana yang digunakan untuk jumlah ruang terbatas yang bisa memengaruhi. Tanaman merambat yang merajalela yang merayap keluar dari kawah yang telah disulap oleh Elia mulai layu dengan cepat ketika uap air disedot keluar dari mereka. Namun, sebelum layu itu menyebar, sisa kabut di sekitar gua berputar dan berkumpul, dihisap oleh tanaman merambat. Pohon-pohon anggur yang layu dan coklat sekali lagi berubah menjadi hijau yang sehat, penuh semangat, dan tampak lebih marah dari sebelumnya. Tidak mungkin, wajah Samantha pucat pasi ketika dia merosot menyerah. Yang positif, bagaimanapun, adalah bahwa kabut yang mengelilingi kita diserap ke dalam gelombang besar tanaman merambat, membersihkan pandangan kita yang terbatas. Ketika tanaman merambat terus-menerus mengonsumsi kabut, kami semua akhirnya bisa melihat apa tepatnya yang sedang kami hadapi. Berdiri lebih dari 20 meter, tinggi di atas kepala kami adalah binatang mana kolosal. Dengan struktur humanoid yang anehnya menyerupai centaur, ia menjulang di atas kami seperti bangunan besar.
Sementara itu tampaknya terdiri dari tanaman merambat yang padat dan terjalin, bagian atas tubuhnya adalah seorang pria lapis baja yang memegang tombak seperti bor yang sampai pada titik mengancam tepat di atas kepala kami. Tubuh bagian bawahnya adalah kuda, tetapi bukannya kaki, anggota tubuhnya terdiri dari tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang telah kami lawan. Dua mata hijau menatap kami, dipenuhi dengan permusuhan yang tak terkendali. Aku menelan ludah, menatap tanpa sadar pada sosok yang mengesankan itu. Selama 1 jam terakhir, kami bertujuh telah benar-benar berjuang melawan jari kaki binatang buas mana ini. Aku pernah membaca tentang monster yang terlihat seperti ini. Samantha tergagap ngeri, tenggelam berlutut dengan pasrah. Aku pikir itu adalah binatang mana dari kelas S yang disebut sebagai penjaga Elderwood. Tidak mungkin, kan? Apa yang akan dilakukan oleh makhluk kelas S mana di sini? Reginald hampir menjatuhkan palu raksasanya saat dia menatap penjaga kayu Elder dengan ketakutan, dan juga dengan alasan yang bagus. Makhluk mana kelas S berarti bahwa itu setara dengan petualang kelas SS atau setidaknya 10 petualang kelas S. Bukankah itu Kriol? Reginald berseru ketika dia menunjuk jari yang gemetar ke tubuh dan kaki yang tak bernyawa mencuat keluar dari tubuh binatang buas mana. Kita ditakdirkan, Brawl memasang ekspresi gila di wajahnya ketika dia mulai tertawa dengan marah pada binatang mana raksasa. Dia sudah kehilangan lengannya dan dia lelah karena pertempuran. Ini mungkin jerami terakhir bagi petualang veteran. Kita harus lari. Jasmine menarik tanganku, memberi isyarat agar aku berlari kembali ke arah pintu tempat kami berasal. Bagaimana dengan mereka? Aku memanggil, mataku terpaku pada penjaga kayu tua. Dia tetap diam, menarikku lebih keras untuk bergerak. Saya tahu bahwa secara rasional, paling masuk akal untuk pergi dari sini secepat mungkin. Sial, aku bahkan tidak dekat dengan mereka, dan aku jelas tidak akrab dengan Lukas. Tapi itu tidak benar untuk mengkhianati kepercayaan mereka padaku sebagai pemimpin mereka. Tiba-tiba, Wali kayu yang lebih tua menyodorkan tombak bor raksasanya ke arah kami, menciptakan angin kencang hanya dari gerakannya. Perisai bumi. Elia menyulap dinding bumi yang rata dari tanah, sedikit miring sehingga kekuatan bor akan terhindar dari kita. Sebuah ledakan menggelegar bergema dari dampaknya ketika tombak binatang itu menghancurkan lempengan tanah yang tebal. Mengambil palu, Reginald maju, mengambil kesempatan yang telah diciptakan Elia. Warhammer raksasa itu memancarkan warna kuning cemerlang saat dia meraung dengan putus asa. Kembalilah ke lubang sialan tempat kamu merangkak, dasar pohon besar. Impact Barage. Palu raksasa mulai bergetar keras di tangannya saat dia melepaskan serangannya ke arah tombak penjaga kayu. Rasanya seperti kapal perang yang baru saja menembakkan badai besar meriam saat seluruh gua bergetar. Kekuatan belaka dari mantra Reginald telah mereduksi senjata binatang itu menjadi serpihan. Tepat saat dia akan mendarat di tanah, tanaman merambat yang rusak yang membentuk tombak berputar seperti tentakel dan mengelilinginya. GAAH. Bantuan. Tidak. Sulur yang pernah membentuk tombak raksasa berputar-putar untuk membentuk kembali ke bentuk aslinya, memakan Reginald dalam prosesnya. Suara mengerikan dari tulang yang patah terdengar dari dalam senjata ketika sulur-sulur itu terus berjalin, merayap di sekitar satu sama lain seperti ular sanca untuk melengkapi bentuk tombak. Samantha, yang telah menyiapkan mantra di sebelah kiri kami, meluncur maju dan menghamburkan sedikit makanan yang telah ia konsumsi sejak datang ke sini ketika suara tubuh Reginald yang ditumbuk memenuhi gua. Sialan semuanya. Tombak telah terbentuk kembali ke bentuk aslinya, dengan penambahan tubuh dan senjata Reginald di dalamnya. Melihat ke atas, saya dapat melihat bahwa penjaga Elderwood tidak memiliki mulut tetapi hanya dari tatapan matanya, saya merasa seperti sedang bersukacita, disegarkan oleh fakta bahwa ia telah menangkap satu lagi serangga yang telah mengganggunya. Aku meraih Samantha, yang ketakutan karena terkejut, dan mengangkatnya ke atas pundakku. Jasmine, grab Brawl dan mari kita lari. Lukas, Elijah, kamu harus mencoba dan memblokir setiap serangan yang masuk sampai kita bisa keluar dari sini. Jasmine mengambil petualang satu tangan yang masih tertawa secara psikis dan kami melihat ke belakang untuk melihat bahwa penjaga Elderwood sedang menatap langsung ke arah kami. Kita harus bergerak. Aku menggonggong, bergegas semua orang. Namun, tepat ketika aku menghendaki mana ke dalam tubuhku, semburan api menghantamku di dada, membuatku terbang kembali saat Samantha jatuh ke samping. Sementara tubuhku, diperkuat dengan mana dan dari asimilasi naga Will Sylvia, mencegahku mengalami cedera serius, nafasku tersingkir dari mantra yang hampir titik kosong yang dilemparkan oleh Lukas, satu-satunya yang mungkin mampu melakukan ini. Marah dan bingung oleh pengkhianatan yang tiba-tiba, aku harus praktis mengalihkan pandanganku dari bocah berambut pirang yang sudah melarikan diri untuk mencari Jasmine. Dia terlempar jauh lebih jauh dari mantra dan tidak sadarkan diri, tapi dia sepertinya tidak mati. Apa sih yang kamu lakukan? Elia berteriak untuk pertama kalinya, menunjuk stafnya pada Lukas yang sudah hampir di pintu masuk gua. Kamu pikir aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membantu kalian semua melarikan diri? Dihormati bahwa kamu akan menjadi pahlawan pemberani yang cukup untuk menghentikan binatang buas itu sehingga aku bisa melarikan diri. Aku akan memberitahu semua orang tentang perbuatanmu yang berani. Dia mengejek, berbalik hanya untuk menembakkan seringai sombongku sebelum menyulap tabir asap. Kecelakaan memekakkan telinga lainnya bergema ketika tanah membelah kami dari kekuatan penjaga kayu tua menusuk tombaknya di tempat Lukas baru saja berada.
Layar asap mereda, tetapi Lukas sudah pergi, menutup pintu di belakangnya. Keledai tak berdaya itu. Elia mengutuk, memegang kacamatanya di tempat ketika gua terus bergetar dari kekuatan serangan binatang itu. Tanaman merambat tak berujung yang membentuk anggota badan binatang itu berhasil memanjat keluar dari kawah yang tersisa dari mantra Elia dan mendekati kami. Tiba-tiba, wali kayu tua mengeluarkan raungan yang mengerikan, mencengkeram tubuhku dengan rasa takut yang tak tertandingi oleh binatang buas manapun yang pernah aku hadapi sebelumnya. Mata hijaunya berubah menjadi merah mengancam dan sulur-sulur yang membentuk tubuhnya berubah menjadi abu-abu dan dibongkar untuk membentuk tsunami tanaman merambat, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya saat ia menuju ke arah kami. Hahaha, tawa gila Brawl memudar ketika gelombang tanaman merambat memakan tubuhnya. Ekspresi Elia yang biasa dan singkat tidak ditemukan ketika wajahnya mengendur, mengubah beberapa corak lebih terang, sementara Jasmine masih tidak sadar mengambil mantra Lukas secara langsung. Fakta bahwa dia masih tersingkir berarti bahwa Lukas berhasil memukulnya sebelum dia memiliki kesempatan untuk memperkuat dirinya sendiri dengan mana. Saya mulai menghitung opsi yang tersisa. Bahkan jika saya menggunakan fase pertama kehendak binatang buas saya tidak akan bertahan cukup lama untuk menyelamatkan semua orang dan melaksanakannya. Aku menggigit bibirku, frustrasi karena membiarkan diriku jatuh ke dalam situasi yang begitu buruk. Saya tidak punya pilihan selain menggunakannya. Saya tidak tahu seberapa parah serangan itu akan tetapi saya tidak punya pilihan selain mencoba. Mengambil napas dalam-dalam, aku memejamkan mata, mencari jauh di dalam inti mana saya untuk sumber kekuatan tertidur Sylvia. Melepaskannya, saya bertemu dengan energi yang hampir mencekik saat tubuh saya terbakar. Dunia di sekitar kabur sebagai aura yang hampir dapat diraba dengan warna berbeda menyelimutiku. Fase 2, aku berbisik tegang. Kebangkitan naga.